Pendengar RRI dimanapun Anda berada, topik wawancara kita pertama di kesempatan pagi hari ini ya, ini terkait dengan pelatihan yang dilakukan pendengar ya oleh Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan pelatihan budaya dan juga penulisan sastra lokal. Dan mendengar untuk memperbincangkan hal ini, kami akan coba menghubungi Sekretaris Dinas PPO Manggarai Timur, Bapak Vincentius Tala SPD. Selamat pagi Pak Win, apa kabar? Selamat pagi Kakak, Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Win, ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PPO Manggarai Timur ini terkait dengan pelatihan budaya dan juga penulisan sastra lokal, ini seperti apa gambarannya Pak? Baik Kakak, selamat pagi RRI ini luar biasa, jaya selalu. Baik terkait dengan gambaran pelatihan literasi budaya di Kabupaten Manggarai Timur. Sebenarnya pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan program nasional Kemdikbudristek, yakni program Merdeka Belajar episode 17, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari upaya pelaksanaan pengajaran kurikulum muatan lokal tingkat Kabupaten Manggarai Timur yang telah disahkan dan telah tertuang dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur tahun 2022. Begitu Kakak. Oke, jadi ini memang lebih ke literasi budaya ya dan juga bahasa yang dilakukan. Nah ini Pak Win, terkait dengan literasi budaya dan penulisan sastra lokal ini sasarannya untuk siapa saja nih? Kemudian kapan nih pelaksanaan kegiatannya ini? Sasarannya ya. Jadi sasaran kegiatan ini adalah guru bahasa Indonesia dan guru muatan lokal dari sekolah yang memilih mengajarkan tema budaya dan sastra lokal sebagai pelajaran muatan lokal di sekolahnya. Untuk tahap pertama, pelatihan ini melibatkan 40 orang guru dari jenjang menengah pertama, begitu. Oke, jadi memang ini dipilih khusus ya bagi yang guru-guru mengajar budaya. Apakah ini ada kriteria tertentu yang harus dilewati, misalnya ada persyaratan-persyaratan, ataukah ya kalau guru silahkan boleh langsung mendaftar atau seperti apa nih Pak Win? Sebenarnya tidak ada kriteria karena memang revitalisasi budaya ini penting sekali karena dengan kabupaten lain di NTT, di Manggarai Timur itu satu kampung saja bisa sampai 5 bahasa. Kalau ini tidak diperhatikan, ini kepunahannya terancam gitu karena seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak pegawai di perkotaan itu nyaris hanya menggunakan satu bahasa Indonesia. Ini kita hidupkan kembali, sebenarnya begitu. Oke, baik. Dan ini kapan nih Pak Win pelaksanaan kegiatannya? Kegiatannya kemarin di Hotel Primadona kurang lebih 4 hari kalau saya lupa juga kemarin. Kegiatan 3 hari yang lalu selesainya. 3 hari yang lalu selesai. Kegiatan dilakukan selama kurang lebih 4 hari. Oke. Nah kemudian Pak Win, ini tadi disampaikan bahwa memang tujuan dilakukan kegiatan ini agar bahasa-bahasa daerah jangan sampai punah. Apalagi Matim ini satu kampung lebih dari 5 bahasa, ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali bahasa-bahasa ibu yang ada di sana. Nah dari PPO ini sendiri bagaimana melihat eksistensi dari bahasa ibu ketika terjun ke lapangan nih untuk melakukan revitalisasi ini Pak? Iya betul Kakak. Kebetulan ketika saya sendiri saya lama di kepala bidang sebelum ke sekretaris, hampir semua kecamatan, hampir semua kecamatan desa yang ada sekolahnya pasti saya sudah kunjungi. Dan di sana kami temukan keunikan. Ambillah contoh di salah satu kecamatan di Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur. Itu satu kecamatan ketika mereka memindah sesuatu mereka tidak
pernah secara langsung menyampaikannya, tetapi itu dituangkan atau dalam bentuk syair, dalam bentuk jadi kalau di sini namanya danding ya. Jadi danding itu di sana ada ungkapan-ungkapan yang multi makna yang intinya mereka meminta sesuatu, apakah sarpras dan kurang di sana, apakah jalannya. Jadi disitulah keunikannya, disitulah keunikan. Jadi eksistensi itu masih terpelihara dengan baik untuk di wilayah-wilayah perkampungan yang mereka sendiri masih melestarikan itu dengan baik. Makanya ini menjadi kewajiban dinas PPO sebagai leading sektor untuk merevitalisasi, untuk menjaga kelestarian bahasa daerah ini. Oke, jadi sastra lokalnya ini juga masih terus hidup ya, dan memang harus dilestarikan nih Pak Win ya, seiring dengan modernisasi yang kian merebak nih saat ini. Oke, kemudian seperti apa nih antusiasme dan partisipasi aktif dari para peserta sendiri? Ini ada sekitar 40-an orang peserta ya, para guru yang ikut dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Ya, kebetulan saya sendiri kemarin waktu buka pelatihan ini ke dalam prosesnya juga saya ikuti betul. Mereka didamping oleh mentor yang hebat Pak Imam Singkang, yang membawa mereka satu filosofi budaya dulu sebelum masuk ke kerangka berpikir teknik tulisan karya ilmiah dalam bentuk sastra lokal. Dan mereka sangat menikmati itu, sangat antusias, kemudian mereka terbagi dalam kelompok sampai melahirkan tulisan-tulisan kecil, artikel kecil. Secara tidak sadar mereka lakukan karena ada stimulus yang baik yang diberikan oleh mentornya mereka. Dan saya bangga karena saya kemarin ketika buka kegiatan itu, saya minta semua kegiatan itu harus berdampak kepada siswa didik kita, dan pulang dari kegiatan harus bisa menghasilkan sesuatu. Dan saya melihat bahwa memang antusiasnya sangat baik sekali dan mereka bisa menghasilkan karya-karya sederhana saja, tapi bermanfaat untuk melestarikan sastra bahasa lokal itu. Oke, jadi memang setelah selesai mengikuti kegiatan ini, ada produk dari kegiatan ini, misalnya tadi karya sastra dan lain yang menjadi ya PR lah atau apa begitu ya Pak Win? Baik, terima kasih Kakak. Saya kemarin itu mereka bekerja dalam kelompok dan ada produk yang mereka hasilkan. Kemudian dari produk itu disinergiskan dengan kurikulum muatan lokal yang sudah mengikuti pola kurikulum Merdeka. Dan saya sendiri melihat produknya kemarin, misalnya mereka sudah bisa mengambil atau menulis artikel-artikel sederhana, walaupun mereka bukan jurusan bahasa ya Kakak, tapi mereka bisa menulis. Kalau ilmunya teks serikal, teks naratif, teks deskriptif dalam bahasa daerah. Jadi keren menurut saya, sehingga ilmu ini mereka bisa imbaskan ke siswa atau guru-guru di sekolahnya masing-masing. Baik. Nah ini baru pertama kali dilakukan ataukah sudah kontinu dilakukan selama ini nih Pak Win? Sudah lama kita Kakak, ini kegiatan ini sudah lama, yang cukup lama itu bersama dengan kepala kantor, ini kegiatannya kepala kantor bahasa provinsi NTT, itu cukup lama mereka melakukan pelatihan. Dan ini ternyata berdampak baik bagi Manggarai Timur, di mana kemarin dilakukan festival literasi budaya yang luar biasa. Saya kira di sini juga hadir Ibu Elis ya. Iya, Ibu Elis hati-hati. Ya, Ibu Elis sendiri yang kemarin datang memberikan sambutan bersama Pak Bupati, saya juga hadir waktu itu. Oke. Jadi sebenarnya sudah lama. Baik, dan ini akan terus dilakukan ya Pak ya, akan berkesinambungan ya untuk menjaga literasi budaya dan juga sastra lokal yang ada di Manggarai Timur. Yang terakhir Pak Win, apa harapan dan juga himbauannya? Silahkan. Baik, terima kasih. Harapannya bahasa lokal itu jangan sampai terancam kepunahannya, karena ketika kita keluar daerah, ambillah contoh kita ke Jakarta sana, saya bertemu saudara saya dari ND, Omere, Bejak, cukup dengan kita mendekat itu kan ada chemistry secara otomatis. Apalagi bertemu satu kabupaten, apalagi bertemu satu kecamatan atau satu kampung yang bahasanya sama.
Atau ketika kita keluar negeri, ketika kita menggunakan bahasa di sana, bahasa Inggris misalnya, bahasa menjadi bahasa internasionalnya, beda ketika kita bertemu dengan orang Indonesia, ketika kita berada di luar negeri. Saya kebetulan latar belakang saya lama menjadi guide, dan ini terasa sekali ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita NDT, di luar NDT, itu kemistrinya ada. Karena itu merupakan identitas. Maka dari itu kami bukan menghimbau saja, kami akan terus melestarikan literasi bahasa daerah ini agar menjadi menjadi simbol dari identitas diri itu sendiri. Saya kira itu saja, Kakak. Baik. Selamat pagi. Terima kasih Pak Win ya untuk informasi dan juga optimis yang luar biasa ya, dan juga gerakan untuk terus melakukan literasi budaya. Sukses untuk semua kegiatannya. Katanya ini juga ada kegiatan lagi ya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk RRIND Pak Win. Terima kasih, jaya selalu RRIND. Saya sering ke ND, Kakak. Terima kasih. Selamat. Nanti tinggal mampir ke studio ya Pak ya. Siap. Hampir setiap bulan saya ke ND, Kakak. Baik. Selamat pagi Pak, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Terima kasih banyak.